Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di resep masak dadakan. Kali ini kita akan membuat pie susu anti gagal. Kenapa saya katakan anti gagal? Karena bahan dan cara pembuatannya sangat mudah. Dan di video ini gak ada yang kita skip ya. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Bahan dan cara pembuatan. 400 gram tepung protein sedang, kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita campurkan 60 gram gula halus, lalu setelah itu kita masukkan garam secukupnya. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh garam untuk gurih, supaya gurih. Lalu kemudian saya masukkan 200 gram margarin, masing-masing saya bagi dua, 100 gram mentega Blue Band dan 100 gramnya lagi saya menggunakan margarin palmia. Oke, setelah itu, setelah bahan untuk kulit pie tercampur, kita uleni sampai kalis. Kita aduk rata sampai kalis ya teman-teman. Oke, setelah kalis seperti ini, kemudian kita ambil plastik dan membungkus adonan. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 30 menit. Oke, saya membungkus adonan menggunakan plastik gula ya. Karena berhubung di rumah hanya ada plastik gula, jadi saya hanya menggunakan plastik gula. Kalau teman-teman punya plastik untuk membungkus adonan, silakan dipakai ya. Oke, setelah seperti ini kita ratakan, kemudian kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih 30 menit. Oke, setelah ini kita lanjut membuat flanya ya. Sembari menunggu adonan tadi, yuk kita buat flanya terlebih dahulu. Bahan-bahannya ada 150 cc susu bubuk yang sudah saya cairkan. Teman-teman bisa pilih susu bubuk apa saja, bisa Denko bubuk atau apa. Terus kemudian ada 1 kaleng susu kental manis. Saya di sini pakai cap enak ya. Terus kemudian ada 2 sendok makan tepung maizena. Nanti saya akan campurkan ke dalam susu ini, tepung maizenanya, supaya pas dicampur nanti tidak bergerindil. Oke. Setelah itu ada saya memakai perisa vanili. Kemudian ada 4 butir kuning telur. Kita langsung saja masukkan ke dalam 1 kaleng susu kental manis. Kemudian setelah itu kita masukkan tepung maizenanya ke dalam susu bubuk yang sudah saya cairkan. Kita tuang semuanya, kita aduk sampai rata seperti ini ya. Jadi kita tidak boleh langsung memasukkan ke dalam campuran susu kental manis. Oke, langsung saja kita aduk
Dan kita tuang ke dalam susu kental manis dan kuning telur. Kita aduk rata seperti ini ya. Kita aduk terus sampai rata dan kuning telurnya menyatu seperti ini. Oke. Kita terus mengaduknya sampai betul-betul tercampur rata. Lalu kita masukkan perisa vanili kurang lebih 2 sendok teh. Oke, setelah tadi sudah diaduk dan tercampur rata, jangan lupa kita saring seperti ini ya terlebih dahulu, agar nanti hasil flanya ketika dipanggang bersama kulit painya akan terlihat lembut. Catat. Setelah 30 menit adonan berada di dalam freezer, kita keluarkan dari freezer, kemudian kita bagi adonan menjadi 2 bagian. Setelah ini, adonan yang pertama kita pipihkan ya terlebih dahulu dengan menggunakan plastik, atau kalau teman-teman punya peralatan yang lengkap di rumah boleh menggunakannya. Kalau di sini saya hanya menggunakan plastik dan taburan tepung terigu. Dan saya juga menggunakan gilingan seadanya ya teman-teman, karena berhubung gilingan saya nggak tahu di mana letaknya ditaruh, jadi saya hanya menggunakan gilingan dari botol minuman. Yang pasti botol minumannya harus bersih ya. Kita pipihkan terlebih dahulu, nggak perlu tipis juga dan jangan ketebalan. Setelah itu kita cetak adonan yang sudah dipipihkan ke dalam cetakan pie. Di sini saya menggunakan cetakan aluminium foil yang berukuran 416/24. Nah, setelah itu kita tusuk-tusuk pakai garpu ya, supaya udaranya matangnya bisa merata, maksudnya seperti ini ya. Kita tusuk-tusuk garpu seperti ini, kemudian kita panggang dulu ke dalam oven tanpa memasukkan fla. Jadi adonan pie-nya setelah kita cetak, kita panggang dulu dalam oven, kemudian setelah setengah matang kita keluarkan kembali adonan pie-nya untuk diisi fla. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita kemudian masukkan ke dalam oven dan kita panggang sampai adonannya setengah matang. Oke, kita tunggu ya sampai setengah matang adonannya, terus kita keluarkan kembali. Oke, setelah kita menunggu beberapa saat untuk setengah matangnya, kemudian kita keluarkan dari oven seperti ini ya jadinya teman-teman.
Terus kita aduk dulu flanya, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit biar rata dan tidak berbuih. Oke, pelan-pelan saja. Jangan sampai terlalu penuh ya, teman-teman. Oke, cukup ya. Kita kasih satu lagi. Oke. Setelah ini kita masukkan kembali ke dalam oven. Kita bakar di suhu 120 derajat. Nah, setelah kita bakar di suhu 20 derajat tadi selama kurang lebih 1 jam, hasilnya seperti ini. Sudah jadi. Ini karena masih panas jadi masih terlihat seperti apa ya? Banyak buih-buihnya. Tapi setelah dingin hasilnya sangat lembut. Seperti ini ya. Oke, setelah dingin kita keluarkan dari cetakan dan hasilnya seperti ini. Oke, jangan lupa dicoba di rumah ya. Sekian video dari resep masak dadakan. Terima kasih. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.